Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Rahmawati dari STIE Wibawa Karta Raharja Purwakarta dari Prodi Manajemen Pagi semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 1201020060. Di sini saya akan memberi tanggapan mengenai perpajakan di Indonesia yang telah dijelaskan oleh Bapak Paujan Masud Sutanto, SEMAKT, selaku dosen mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan. Saya setuju dengan apa yang telah Bapak sampaikan tentang sejarah, pengertian, fungsi, dan asas perpajakan Indonesia. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Istilah pajak atau perpajakan pada umumnya diperkenalkan dalam terminologi Jawa. Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada negara. Pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang serta aturan terlaksana. Di sisi lain, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak juga mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini dijadikan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur salah satunya juga termasuk ke dalam fungsi alokasi pembelajaran untuk ekonomi. Negara memiliki fungsi mengatur dalam hal melindungi produk dalam negeri dan juga dalam hal membangun tatanan masyarakat. Selain itu, ada pula syarat pemungutan pajak, yaitu yang pertama harus adil. Adil di sini berarti relatif atau tidak berat sebelah. Dan yang kedua ada pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Artinya, jika kondisi ekonomi sedang krisis, sebenarnya tidak perlu ada pungutan pajak. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Artinya, antara biaya dengan pendapatan, maka harus pendapatan yang jauh lebih besar. Yang kelima, ada sistem pemungutan pajak harus sederhana. Adapun teori-teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain, pertama, teori asuransi. Teori ini mengandung arti bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda. Yang kedua, teori kepentingan. Teori tersebut mengandung arti bahwa pembagian beban pajak kepada rakyat oleh negara harus didasarkan kepada kepentingan, misalnya kepentingan perlindungan pada masing-masing orang. Semakin besar tingkat kepentingan atau ketergantungan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang dibayar orang tersebut kepada negara. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Teori tersebut mengandung arti bahwa beban pajak harus semua orang yang sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat, teori bakti. Teori tersebut mengandung arti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Yang kelima, teori asas daya beli. Teori ini mengandung arti bahwa dasar keadilan pembayaran pajak terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.
Selanjutnya, negara akan mengatur kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Pada poin berikutnya, ada kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, menjelaskan, keberadaan hukum pajak jika dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, secara umum mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, hukum perda. Hukum perda adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Misalnya, hukum perjanjian sewa dan hukum perjanjian jual beli. Dan yang kedua ada hukum publik. Hukum publik artinya mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara. Yang kedua, hukum tata usaha. Yang ketiga, hukum pajak. Dan yang keempat ada hukum pidana. Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Selain itu, hukum pajak juga mengatur paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Selanjutnya ada dua jenis hukum yang berlaku di negara kita, yakni yang pertama hukum pajak material. Hukum pajak material ini memuat norma-norma yang menerangkan antara keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenai pajak atau subjek, berapa besar pajak yang dikenakan, atau yang disebut dengan tarif, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh hukum material ada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yang kedua ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Contohnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau yang disingkat dengan KUP. Berikutnya ada pengelompokan pajak. Para ahli sepakat membagi pajak berdasarkan kategori berikut. Yang pertama, menurut golongannya. Pajak langsung. Pada pajak langsung, contohnya ada pajak penghasilan, dan pada pajak tidak langsung, contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, menurut sifatnya, terbagi menjadi dua, ada pajak subjektif, contohnya pajak penghasilan, dan yang kedua ada pajak objektif, contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya, terbagi menjadi dua, itu ada pajak pusat, contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan ada pajak penjualan atas barang mewah, dan ada juga bea materai. Yang berikutnya ada pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Saya juga akan menanyakan tentang bagaimana tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu hutang pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.